Motor ini keluarnya di bagian head ya, atau kopnya itu bocor air radiatornya. Ini kalau dinyalakan nanti rembes dari sini air radiatornya. Ini udah kering ya, jadi hijau seperti ini. Kata yang punya ini habis diganti sekernya ya, habis turun mesin ganti seker, terus dipakai beberapa saat air radiator itu nyembur ya dari kopnya ini. Kemungkinan besar kalau masalah seperti ini ya, ini bisa jadi dari bloknya yang melengkung atau mulet, bisa dari blok silindernya atau blok headnya atau silinder headnya yang mulet. Jadi untuk mengatasinya nanti kita papas rata atau kita amplas ya. Selanjutnya untuk packingnya nanti kita ganti yang original. Oke teman-teman, kita ke proses pembongkaran. Kita lepas dulu knalpotnya, selanjutnya kita lepas cover headnya menggunakan kunci L6 ya. Lalu kita buka dulu tutup magnetnya, ini untuk melihat nanti saat kita topin ya. Oke, selanjutnya kita lepas bantalan rantai ketengnya ya, bagian atas kita lepas menggunakan kunci 10, ada 2 bautnya. Selanjutnya kita lepas dudukan noken asnya ya, bagian atas kita lepas menggunakan kunci 10 juga. Ada 8 baut ya, kiri sama kanan. Oke, kita lepas yang sebelah kiri dulu, selanjutnya kita lepas juga yang sebelah kanan. Lalu kita buka noken asnya ya, ini yang X. Selanjutnya kita lepas noken as yang in. Lalu kita lepas mur silinder headnya ya, menggunakan kunci 12. Ada 4 baut. Selanjutnya kita lepas dulu simnya, atau kita ambil simnya ya. Ini untuk setelan klepnya, karena ini DOHC jadi tidak menggunakan setelan baut ya, tapi menggunakan sim seperti ini. Oke, untuk simnya ini jangan sampai kebalik nanti saat pemasangannya. Jadi ini saya kasih tulisan atau angka biar nanti saat pemasangan tidak keliru ya, in out kiri sama kanan. Nanti kita balikin ke posisi semula. Selanjutnya kita lepas baut ancer ya, belah kiri ini ada 2 menggunakan kunci 10. Kita lepas bautnya, ada 2 ya. Lalu kita lepas blok silinder headnya, jadi rantai ketengnya jangan sampai lepas ya. Lalu kita lepas blok silindernya. Nah, di sini untuk pistonnya masih baru ya, ini merek Vim. Nah, setelah saya lakukan pengecekan, ternyata di sini untuk packing ini kemungkinan besar tidak diganti ya. Ini habis bekas amplasan, jadi ini packing lama. Sebaiknya untuk motor radiator setelah pembongkaran itu harus kita ganti ya packingnya, kalau bisa yang ori. Kalau nggak ada yang ori, pakai yang merek Fuboru itu juga aman ya. Saya sering menggunakannya juga. Lalu di sini kalau bocor seperti tadi, ini sebaiknya saat sebelum kita pasang nanti kita ratain dulu ya. Ini biasanya saya amplas atau bisa juga di slab ya, di tukang bubut. Untuk di blok silindernya sama blok headnya. Nah, silinder headnya sini. Nanti kita ratain dulu sebelum kita pasang kembali. Untuk lainnya aman ya, ini karena motornya belum lama dibongkar, jadi ini nggak saya ganti juga seal klepnya, nggak saya sekur, cuma saya bersihin aja nanti. Nah, di sini untuk blok silindernya saya bubut ya, karena melengkungnya terlalu parah. Untuk blok kopnya juga saya bubut juga agar aman ya. Selanjutnya untuk packingnya saya ganti yang original. Kodenya seperti ini untuk CB150R LED ya. Lalu kita pasang ya, kita pasang dulu pin dowelnya atau bosnya. Ini jangan sampai lupa ya. Selanjutnya kita pasang packing. Untuk packing blok bawah ini saya kasih 2 lapis ya. Lalu kita pasang blok silindernya. Selanjutnya kita pasang packing atasnya. Lalu kita pasang juga silinder headnya.
Lanjut kita pasang baut ancernya ya. Nah, kiri ini menggunakan kunci 10. Lalu untuk bagian mur silinder headnya menggunakan kunci 12 ya. Kita kencengin secara merata. Lalu untuk SIM-nya ini udah saya pasang ya. Kita kembalikan ke posisi semulanya. Tadi udah saya kasih nomor ya, dan udah saya pasang. Lanjut kita pasang noken ya. Sebelum kita pasang noken, kita kasih oli dulu ya di bagian dudukannya. Kita pasang yang in dulu. Ini ada tulisan in. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang yang X ya. Ada tulisan X juga untuk noken yang X ya. Jadi jangan sampai kebalik karena beda ya. Oke, selanjutnya kita pasin dulu topnya. Di sini ada garis atau strip, ada tulisan X. Untuk yang di sini ada tanda in, ada garis lurus dengan bibir head. Selanjutnya kita pasang dudukan bagian atas. Sebelumnya kita lumasin oli dulu ya. Lalu kita pasang dudukannya. Ada dua ya, ini fungsinya juga sebagai pengunci noken as agar tidak bergerak. Lalu kita pasang kembali baut-bautnya, kiri sama kanan masing-masing 4 baut ya. Kita kencengin menggunakan kunci 10. Selanjutnya kita pasang kembali bantalan rantai ketengnya bagian atas. Kita kencengin bautnya. Lalu kita pasang setelan kampretnya ya. Kita kencengin menggunakan kunci 8. Selanjutnya kita putar kiri agar nonjok. Oke, kita engkol-engkol dulu ya agar nanti kita tahu olinya naik atau enggak. Nah, tadi udah saya lihat di sini olinya nyembur ya di bagian nokennya, ini ada lubangnya. Setelah dipastikan oli naik, lalu kita pasang cover headnya atau penutup headnya. Kita kencengin menggunakan kunci L6. Oke, selesai. Oke, setelah jadi, ini sudah saya nyalakan ya motornya. Untuk packingnya udah aman, nggak ada kebocoran lagi ya. Di sini untuk packing bawahnya tadi saya tambahin 2 lapis ya, karena di sini tadi saya bubut lumayan banyak. Jadi sini saya tambahin 2 lapis packing yang bawahnya agar aman ya, agar seker itu tidak mentok ke klep. Ini udah nyala. Untuk bagian sini juga udah aman ya, nggak ada kebocoran lagi tuh. Aman. Sudah saya nyalakan beberapa saat ya ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ya videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.